uh, apa kemudian ya baca tulis itu gitu, kemudian kita franchise-kan aja lah sekalian gitu, kita jadi franchisernya. Terus ada banyak yang kemudian sampai 36 tadi uh, kita buka di seluruh Indonesia, ikut pameran franchise ya, karena waktu itu kan franchise lagi booming-boomingnya tuh gitu. Kemudian tahun 2010-an kira-kira, kemudian kita ngomong terus, ya udah kalau yang PAUD formalnya kita pakai nama apa. Saya tuh seneng banget dengan kata Indonesia, dan saya dengan kata pelangi. Ya udah pelangi gitu, pokoknya pelangi saya bilang gitu, dan namanya Pelangi Indonesia deh gitu. Ini kan fenomena alam yang indah, agung, universal gitu ya. Itu kan dari satu warna kan sebenarnya, pelangi kan satu warna cahaya itu, sinar putih, sinar putihnya mentari gitu. Tapi kemudian kan bisa nih menjadi spektrum warna yang Michiko Hibiniu itu gitu loh. Nah itu buat saya itu kayak simbol pengharapan masa depan yang cerah gitu, walaupun muncul dari awan kelabu, yaitu peristiwa 98 itu lah kan, masih ngedampak banget gitu kan. Nah itu saya tuh pengen gimana sih nanti generasi anak-anak saya ke depannya itu benar-benar mengenal yang multikultur gitu. Jadi anak saya ya ada sih pernah di SD misalnya pendidikan agama gitu, maksudnya sekolah di basis yang pendidikan agama gitu, tapi setelah itu ya negeri gitu, malah kemudian ke internasional gitu. Gitu jadi uh, itu sih teman-teman. Nah kemudian ini kalau teman kan masing-masing PAUD itu punya keunggulan. Nah teman-teman nanti kalau misalnya terinspirasi untuk mendirikan PAUD itu juga harus punya inilah kekhususannya apa, dicari gitu, jangan mikut-mitu gitu. Kalau mitu ya juga akhirnya nanti kita gampang jadi mitu, gampang dilupakan orang juga gitu. Kalau Pelangi Indonesia itu setiap anak tuh unik bener-bener, karena kita juga kayak inklusi, dalam jumlah terbatas kita nerima anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah ketika, karena itu kan jumlahnya tetap terbatas ya, akhirnya kemudian ketika anak berkebutuhan khususnya makin banyak ya, akhirnya saya juga harus ini lihat benar, tapi gimana mereka punya berbaur, karena ini menurut saya teman-teman ya tantangannya luar biasa. Kalau makin banyak anak berkebutuhan khusus gitu-gitu, orang tua komplain gitu, orang tua komplain dan merasa yang merasa normal anaknya nggak dapat pembelajaran yang optimal gitu. Terus padahal menurut saya program yang itu mix gitu itu akan bagus banget, anak yang semua saling belajar gitu. Anak-anak yang tanda kutip normal itu dia akan belajar juga empati, akan belajar juga bagaimana menghargai gitu, belajar bagaimana ya ada yang bocor lagi. Jadi belajar bagaimana menghargai, belajar bagaimana ya. Terus itu ya, jadi setiap anak unik, memiliki kebutuhan, kemampuan, kondisi fisik, emosi yang berbeda-beda gitu. Mungkin Mbak Teresia di unmute aja ya, tolong ya. Terima kasih. Saya lagi nyari nih, nanya. Oh ya. Ya. Nah. Oke. Ya. Jadi pembelajaran juga harus dirancang sesuai dengan keunikan anak gitu kan. Kelas kecil, rasio guru dan anak ideal gitu. Jadi kita nggak mau main kan, karena waktu itu kan pembelajaran kelasnya besar, guru itu teacher center ya. Kita tuh pengen gimana anak yang aktif gitu, jadi lebih ke children center, jadi active learning gitu ya. Jadi makanya rasio guru dan anak juga harus diperhatikan benar gitu, kelasnya kecil gitu. Terus kemudian ini multikultur yang tadi saya bilang, menghargai keberagaman ya, penanaman toleransi, kemudian sikap saling menghargai sejak kecil gitu. Jadi program-program pembelajaran yang dilaksanakan misalnya ya pengenalan budaya gitu teman-teman. Jadi tiap bulan itu ada
budaya dari Nusantara yang berbeda-beda. Oh, kadang ini bulan budaya Papua, besok bulan budaya Batak, besok bulan budaya Jawa gitu. Jadi ketika mulai dari secara auditori, pas bulan itu anak masuk misalnya dengar gamelan, terus habis itu anak hiasan di ruangannya juga hiasan wayang apa gitu yang nuansa Jawa gitu. Terus kemudian kita pengenalan juga ke nyanyiannya, tembangnya, terus kemudian dolanannya, bahasanya gitu. Itu bahasa yang paling setunggal kali tigo sekawan gitu. Itu jadi gitu. Pokoknya terus kemudian kalau bahasa Papua juga nyanyian gitu. Yang korambe yang ko gitu kan. Kita ajarkan juga budaya luar gitu. Misalnya Jepang gitu kan, terus ya budaya-budaya Eropa itu kita kenalkan. Paling nggak anak tahu lah, mungkin nggak dalam karena dalam itu mesti itu kan berjenjang gitu. Terus bahasa, lagu, kemudian dipuncaki gitu biasanya dengan ada pesta multi budaya, multikultur ya, multikultural party gitu setahun sekali gitu. Jadi biasanya kita mengangkat tema-tema gitu, tema-tema tertentu yang bergantian antara tema nasional budaya Nusantara dengan budaya luar. Ini contoh-contoh gambarnya kan, anak ini mainkan kayak apa sih ini di pesta budaya, terus ini kayak barongsai, terus ini juga dia nari gitu, terus ketika uh, ada hari Kartini gitu ya, ini kayaknya di sekolah-sekolah lain juga juga seperti ini gitu ya. Ini udah umum dilakukan gitu. Terus kemudian holistik integratif itu tadi, jadi layanan pendidikan yaitu pembelajaran mini trip, field trip, swimming. Untuk anak yang TK itu ada presentasi proyek gitu, kemudian ada program literasi, layanan pengasuhan berupa daycare, terus kesejahteraan dan perlindungan. Misalnya kita benar-benar ya ada asuransi untuk anak, terus ada ini simulasi pemadam kebakaran tiap waktu. Jadi alat pemadam kebakaran kan juga misalnya nggak cuma di universitas yang gede ya, kita walaupun kecil mungil gitu ya kita tetap ada gitu, untuk cek itu. Anak-anak juga dikasih ini terbiasa gitu, kalau lihat sirine kebakaran dia mesti ngapain gitu, harus kumpul di mana. Itu nggak miliknya orang gede gitu, anak-anak kecil juga kita ajarin seperti itu. Terus misalnya satu pintu satpam antar jemput, terus layanan kesehatan jadi antara dentist check up, dokter check up, terus kemudian layanan tumbuh kembang gitu kan. Kita ada deteksi dini, terus gizi dan perawatan, ada parent meeting juga ya. Inilah semuanya kita lakukan secara terpadu gitu. Itu kemudian nah ini sih sebenarnya mungkin di tempat lain juga sama, hanya penekanan-penekanannya yang berbeda gitu. Jadi misalnya prinsip-prinsip dalam penyusunan program di Pelangi Indonesia seperti ini. Jadi anak harus merasa nyaman, aman, terlindungi fisik maupun emosi, tidak ada paksaan, makian, tidak ada persaingan. Makanya kita juga istilahnya kalau ajang kreativitas itu namanya ya festival gitu ya, bukan lomba gitu. Jadi anak bersaing dengan dirinya sendiri gitu, bukan bersaing dia harus mengalahkan teman lain, kan nggak begitu gitu. Itu bukan masanya di pendidikan anak usia dini. Terus anak juga kebebasan memilih aktivitas, makanya ada namanya Children Initiative Program gitu. Jadi mengembangkan apa sih, anak jadi merasa bertanggung jawab atas pilihannya dan juga mengembangkan kepercayaan dirinya. Kemudian dunia anak juga dunia bermain, play to learning atau learning through play gitu ya. Terus non diskriminatif gitu. Jadi buat kami itu anak yang membantu teman, yang rajin menyapu apa-apa itu sama pentingnya dengan anak yang pinter, misalnya pinter secara bahasa, secara matematika dia sudah bisa ngitung gitu ya. Jadi akademis itu juga penting, tapi yang lain juga penting sama pentingnya, misalnya ke karakter, terus ke bagaimana dia bersikap pada temannya yang lain gitu. Terus melibatkan lingkungan, nomor 5 ya, melibatkan lingkungan tumbuh kembang anak, baik keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Jadi kayak Ki Hajar Dewantoro kan di sentra pendidikan, kami juga mempercayai itu bahwa
bahwa kami sekolah itu yang mitra buat orang tua di dalam mendampingi anak bertumbuh dan berkembang gitu. Orang tua adalah sebagai guru pertama dan utama gitu. Jadi kita meletakkan dasar dari situ. Jadi di tempatnya orang tua kan masing-masing punya kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang kita harus junjung tinggi juga gitu. Itu yang penting gitu ya. Jadi bukan kita meniadakan itu, justru dari keunikan yang ada di masing-masing keluarga itu kita menyadari yaitu orang tua itu sebagai guru pertama dan utama, dan lingkungan selain keluarga dan sekolah itu juga penting gitu. Makanya kita juga dalam mini trip biasanya udah jalan-jalan kadang ke pasar terdekat gitu kan, terus lingkungan lah yang ada kita explore gitu. Terus ya ini anak belajar terbaik dalam suasana penuh keakraban, kesabaran, kasih sayang. Jadi itu tercermin dari hubungan yang sangat akrab ya antara guru dan anak-anaknya. Biasanya kita panggilnya educator. Terus keseimbangan otak kiri otak kanan, kembangan tubuh kecerdasan gitulah. Makanya kita namanya juga smart academics gitu. Itu. Nah, ini untuk profil sekolah PAUD Pelangi Indonesia, mungkin kalau misalnya siap Mbak Titik bisa minta tolong di share videonya dulu, kemudian saya stop share gitu ya. Ya, silakan. Ya. Stop share.